Ya, Yap, orang tua pasangan hubungan saudara atau incest di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu dihukum cambuk. Perangkat desa tempat pasangan incest berdomisili di Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, menggelar prosesi sidang adat dengan menghadirkan orang tua pasangan incest. Orang tua pasangan incest harus menjalani hukum adat berupa cuci kampung. Tak hanya itu, keduanya juga dihukum cambuk dengan menggunakan lidi. Sang suami dihukum cambuk lebih dari 10 kali lantaran dinilai gagal mendidik kedua anaknya. Sementara sang istri dicambuk sebanyak 5 kali. Hukuman cambuk dilakukan secara bergilir oleh perangkat desa dan pengurus badan musyawarah daerah setempat. Di kampung dimulai dengan semawak. Semawak itu doa kepada leluhur agar desa ini terhindar dari bencana. Dan selanjutnya diadakanlah sepung sekawar agar apa yang menjadi permasalahan menjadi dingin dan dilanjutkan dengan proses hukum cambuk agar kalau ada iblis setan yang di dalam tubuh itu bisa keluar dan kita bisa berpikir jernih kembali. Prosesi sidang adat turut disaksikan warga desa. Malu rasanya. Dengan kejadian ini, Bu ya? Iya. Tapi tidak bisa jalan apalah. Yang penting udah selesai dengan cuci kampung ini, Bu. Yang penting dusun kita bersih. Bersih, Bu ya. Warga menilai kasus yang terungkap pada 17 Maret lalu telah mencoreng nama baik masyarakat dan desa mereka. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. lantas kenapa proses hukum adat akhirnya dijalankan untuk pasangan hubungan sedarah di Bengkulu? Kami sudah tergabung bersama dengan Bapak Ahmad Faizir selaku Ketua Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, Bengkulu. Selamat siang, Pak Faizir. Selamat siang, Dena. Pak Faizir, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini kabarnya dilakukan sidang ataupun pemberian hukum adat begitu kepada pasangan hubungan sedara. Awal mula ceritanya seperti apa Pak? Ya, kasus ini sebenarnya 3 tahun yang lalu ketika si korban hamil dan sampai melahirkan sampai tidak terbukti siapa yang menghamili dan siapa bapaknya. Ini kasus yang kedua 3 kali, akhirnya si korban hamil dan kekuburan kembali. Disinilah mulai kasus ini terungkap kembali. Oke, dari pihak mungkin Bapak begitu ya akhirnya mencari tahu bahwa ternyata ini adalah hubungan saudara. Apakah awalnya memang ada pengakuan dari korban atau langsung dari orang tua korban, Pak? Ya, jadi proses ini diketahui ketika kejadian kedua ini bahwa ketika keguguran dibawa ke Puskesmas dan ditangani ke Polsek, akhirnya si korban mengakui yang pelakunya adalah kakaknya sendiri. Sehingga pada akhirnya langkah yang dilakukan ini adalah melakukan sidang adat begitu ya Pak. Sidang adat ini seperti apa prosesnya dan tujuan dari diselenggarakan sidang adat ini apa sih Pak? Jadi sidang adat ini seharusnya setiap kasus asusila di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan cuci kampung. Tapi ini prosesnya panjang juga karena harus bekerjasama dengan kepolisian. Bahwa polisi sudah menangkap si pelaku dan korban masih tinggal dengan orang tuanya. Bersama dengan DP3A kami berdiskusi dan akhirnya terjadi sebuah negosiasi bahwa cuci kampung ini harus dilaksanakan dan orang tua bersedia menandatangani surat perjanjian untuk cuci kampung. Dari proses disumpah di dalam masjid sampai dia menyatakan bersalah dan diadakan proses adat itu yang diritual oleh piawang atau dukun, akhirnya dilanjutkan dengan cuci kampung, tawar sedingin, nanti dan hukum cambuk. Oke, Pak, kenapa
akhirnya orang tua dari pasangan incest ini yang kemudian menjalani hukum adat, bukan dari pelaku ataupun korban ya? Bagaimana? Kenapa orang tua pasangan incest ataupun orang tua dari kakak beradik ini yang kemudian menjalani hukum adat, Pak? Ya, jadi setelah proses 3 tahun yang lalu bahwa ini tidak ada pembuktian yang jelas ketika diadakan mediasi kembali antara orang tua memberikan keterangan dengan Polres dan memberikan keterangan di BEMA itu berbeda. Jadi ada terjang bahwa sama dengan hukum negara bahwa setiap anak-anak itu di bawah perlindungan orang tua. Ketika orang tuanya lalai untuk melaksanakan pengawasan terhadap anak-anaknya dan anak-anaknya tinggal satu rumah, berarti orang tua lah yang menjadi tanggung jawab. Dan titik tolak permasalahan ini kok sampai tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak sendiri, sementara anaknya sendiri baik pelaku dan korban itu masih tinggal di satu rumah. Oleh karena itu orang tua lah yang dicambuk dalam permasalahan ini. Oke, kenapa orang tuanya Pak? Karena mungkin pasangan ataupun kakak adik ini usianya ini sudah masuk dalam kategori dewasa Pak. Kenapa tidak mereka saja yang kakak beradik ini? Ketika kasus ini terjadi, si korban masih berusia 16 tahun. Yang dewasa itu adalah kakaknya berusia 21 tahun. Jadi si korban masih dalam usia anak-anak. Oke, Pak, pengakuan dari kedua orang tua korban dan juga pelaku ini apakah betul mereka memang tidak mengetahui hubungan seperti ini? Karena tadi dikatakan bahwa 3 tahun yang lalu saja korban sempat mengalami keguguran. Ya, betul. Si korban sempat punya anak di usia lebih kurang 14 tahun lewat. Karena dia masih berusia di usia 16 tahun. Nah ini jadi persoalan ketika hal ini digali Polres, digali oleh BEMA. Jadi tidak ada sinkron antara orang tua laki-laki dan wanita memberikan keterangan yang berbeda-beda. Sementara hal ini harus dibuktikan. Makanya sampai waktu itu meeting dengan kementerian bahwa jalan akhir adalah tes DNA dan sekarang tes DNA lagi diproses. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad Faizir atas penjelasannya. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia siang. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada TV1 yang telah membuat Zoom meeting ini. Kami sangat terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Informasi yang jelas tentang kita ini bisa tersebar secara jelas dan benar. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Selamat siang.